Bek Timnas Indonesia, Sain Patinama, resmi meninggalkan Viking FK. Laga antara Viking vs Ronseborg yang digelar pada hari Minggu lalu jadi pertandingan terakhir Sain. Total dia sudah bermain dalam 89 pertandingan bersama tim yang bermarkas di SR Bank Arena ini. Musim ini dia bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan 5 assist. Sebelum menuju Viking, bek berusia 25 tahun ini membela tim asal Belanda Telstar. Direktur olahraga Viking FK, Erik Nevland, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Sain Patinama selama ini. Menurutnya, pemain tersebut jadi salah satu rekrutan terbaik milik Viking FK. Sain adalah rekrutan yang bagus untuk kami. Mengingat kontribusinya yang luar biasa, kata Erik Nevland. Selama berada di Liga Norwegia, bek andalan timnas Indonesia ini berkembang cukup pesat. Sain sebelumnya sempat dirumorkan pindah pada jendela transfer paruh musim dan memilih bertahan di Viking hingga musim berakhir. Sain memiliki perkembangan yang bagus. Kami telah mengetahui bahwa rencananya adalah untuk bertahan di Viking untuk sementara waktu sebelum pindah. Kami hanya mendoakan yang terbaik untuknya dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Kami berterima kasih untuk semua yang telah ia lakukan baik di dalam maupun di luar lapangan, tambahnya. Nevland menyampaikan bahwa hadirnya Sain membawa dampak positif bagi klub. Bahkan, Sain sudah dianggap seperti duta bagi klub untuk bisa lebih dikenal di luar negeri. Ia telah menjadi duta besar yang hebat untuk klub dan telah mendapatkan banyak penggemar di Stavanger. Sangat menyenangkan ketika pemain asing menunjukkan diri mereka dari sisi seperti itu, pungkasnya. Hadirnya Justin Hubner di timnas Indonesia dipastikan bakal menimbulkan persaingan ketat di posisi bek tengah. Seperti yang diketahui, Justin Hubner kini sah menjadi warga negara Indonesia setelah pengambilan sumpah WNI di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, pada Rabu, tanggal 6 Desember tahun 2023. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan akan membelanya, dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya, dengan tulus dan ikhlas, ucap Hubner. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi tim asuhan Sintayong yang bakal tampil di Piala Asia 2023. Namun kehadiran Justin Hubner juga akan memberikan ancaman bagi pemain yang sudah ada dalam perebutan posisi utama di skuad Garuda. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah yakni Wahyu Prasetyo, Andi Setio, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Kelima pemain tersebut kini wajib waspada karena posisinya bisa saja digantikan oleh Justin Hubner. Pasalnya, belum ada satu pemain yang benar-benar tampil meyakinkan. Jordi Amat yang paling berpengalaman justru tampil mengecewakan dengan melakukan blunder dalam 2 laga terakhirnya bersama timnas Indonesia. Andi Setio dan Wahyu Prasetyo masih kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan Sintayong. Rizky Ridho juga bisa dikatakan belum konsisten. Penampilannya bersama Persija terkadang masih menjadi sorotan. Terakhir, Elkan Bagot juga wajib lebih bekerja keras untuk membuktikan diri, setidaknya agar memperoleh menit bermain bersama Ipswich Town. Posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia terancam digusur. Dengan resmi DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Nathan Yoaon dan Jay Izes, Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023. Nathan merupakan bek kiri, sedangkan Jay adalah bek tengah. Dalam 1 tahun terakhir, Arhan bersaing dengan Edo Febriansyah dan Sain Patinama. Saat melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 misalnya, Arhan jadi pemain pengganti Sain. Masuknya Nathan yang merupakan pemain Swansea City, menambah pesaing Arhan. Saat ini Nathan sedang berjuang untuk mendapatkan debut bersama Swansea di Championship atau divisi kedua Inggris. Dalam 7 pertandingan terakhir nama Nathan masuk daftar susunan pemain. Meski belum dimainkan, ini peningkatan, sebab sebelumnya nama Nathan hanya 3 kali masuk skuad dalam 10 pertandingan.
Posisi Arhan di klub sejatinya relatif sama dengan Nathan. Musim ini Arhan hanya sekali tampil di kompetisi kasta kedua Jepang bersama Tokyo Verdy, yakni main 10 menit sebagai pemain pengganti. Positifnya, kebugaran Arhan tetap terjaga karena jarang dimainkan. Pemain asal Blora, Jawa Tengah, ini tetap berlatih dengan keras agar mendapat tempat di klub, sehingga tak ada kendala saat dipanggil ke timnas Indonesia. Situasinya agak berbeda jika dibanding Sain. Pemain Viking FK ini langganan bermain di Liga Norwegia. Musim ini Sain tampil 28 kali membela Viking FK dengan menyumbang 1 gol dan 5 assist. Bahkan Sain sudah mencetak 1 gol untuk Indonesia, yakni saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 25 tahun ini juga sudah mengoleksi 2 assist untuk tim Merah Putih. Dengan fakta ini, Sain kemungkinan jadi pilihan utama Sin di posisi bek sayap kiri. Karena itulah Arhan harus bersaing dengan Nathan untuk menjadi pelapis Sain di dalam skuad Piala Asia 2023.